Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septiani Pangestu dengan NIM 231061120119. Di sini saya akan memaparkan tentang tata kelola perhutanan sosial, membedah autonomi pendampingan, instrumen evaluasi, dan tantangan multidimensi. Yang pertama ada masyarakat lokal sebagai aktor utama, sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara atau hutan adat dengan memposisikan masyarakat setempat sebagai pelaku utama. Di sini ada 3 pilar transparansi dampak, yaitu menjaga keseimbangan lingkungan hidup atau ekologi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat atau ekonomi, dan menghidupkan dinamika sosial budaya setempat atau sosial budaya. Yang kedua, ada matriks komparasi 5 skema akses legal kawasan kehutanan. Di sini yang pertama ada skema hutan desa dari lembaga resmi desa, yaitu karakteristik utamanya dikelola secara kolektif untuk kesejahteraan entitas desa setempat. Yang kedua ada hutan kemasyarakatan dari kelompok tani hutan, pemberdayaan klaster masyarakat di dalam atau sekitar kawasan hutan. Yang ketiga ada hutan tanaman rakyat dari masyarakat, perorangan atau koperasi, peningkatan potensi ekonomi berbasis komoditas kayu atau non-kayu pada hutan produksi. Yang keempat ada kemitraan kehutanan dari kerjasama formal pemegang izin, kolaborasi kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha kehutanan. Dan yang terakhir ada hutan adat dari masyarakat hukum adat, yaitu pengaturan tata kelola penuh berdasarkan hukum adat lokal yang diakui. Ada 6 nilai inti gerakan pendampingan, yaitu yang pertama partisipatif, masyarakat merupakan penentu kebijakan utama di tapak. Yang kedua ada kesetaraan, mitra sejajar antara pendamping dengan kelompok tani. Terus ada kemandirian, fokus utama memotong ketergantungan bantuan luar. Terus ada berkelanjutan, direncanakan secara matang dan berkesinambungan. Terus transparansi, yaitu keterbukaan sirkulasi dana dan rencana kegiatan. Yang keempat, ada 5 pilar transformasi. Yang pertama ada kelembagaan, penyusunan ADRT kelompok, struktur kepengurusan aktif, administrasi, dan agenda kerja. Yang kedua ada teknis kehutanan, penerapan agroforestry, sistem silviculture, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HBK, serta konservasi tanah dan air. Yang ketiga ada ekonomi mandiri, yaitu pembukaan akses permodalan usaha, hilirisasi produk, branding produk, dan penyusunan rantai nilai pasok. Yang keempat ada sosial inklusif, yaitu partisipasi gender yang adil, keterlibatan aktif pemuda, dan munculnya kepemimpinan lokal yang baru. Yang terakhir ada konservasi kawasan, yaitu komitmen menurunkan deforestasi, pencegahan karhutla, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kelima, ada anatomi kompetensi manusia pendamping perhutanan sosial. Yang pertama ada multiperan pendamping sebagai fasilitator atau pencari solusi, motivator sebagai pembangkit semangat, konsultan teknis sebagai perencana usaha, mediator sebagai resolusi konflik, advokator, pelindung hak masyarakat, dan edukator sebagai mentoring tata kelola. Kerangka kerja logis evaluasi capaian. Alur evaluasi menggunakan pipa logis linear berkelanjutan. Yang pertama ada input, yaitu alokasi anggaran, penyediaan bibit unggul, ketersediaan tenaga pendamping di lapangan. Yang kedua ada proses, frekuensi rapat rutin kelompok, dan pelaksanaan rangkaian pelatihan teknis. Yang ketiga ada output, yaitu jumlah SDM masyarakat lokal yang berhasil terverifikasi dan terlatih dengan baik. Yang keempat ada outcome, kenaikan volume panen, komoditas, dan membaiknya kualitas mutu produk HBK. Yang terakhir ada impact, penurunan kurva kemiskinan masyarakat sekitar hutan secara signifikan dan berkelanjutan. 8 dimensi tantangan nyata implementasi di lapangan. Jaringan kendala multidimensi yang sering dihadapi di tingkat lapang, ada tenurial dan legalitas, tumpang tindih klaim batas wilayah kawasan hutan, ada kelembagaan, kelompok vakum pasca izin terbit, dan ketergantungan akut pada pendamping. Terus ada ekonomi, lokasi terisolasi biasanya, dan minim akses modal perbankan. Yang keempat ada ekologi, yaitu resiko perubahan iklim makro dan ancaman bencana kebakaran lahan. Terus ada sosial, krisis regenerasi petani akibat urbanisasi generasi muda ke kota. Ada pendampingan, keterbatasan dana operasional, serta kurangnya jumlah personil pendampingan resmi. Ada kebijakan, birokrasi perizinan turunan yang masih dinilai tumpang tinggi. Yang terakhir teknologi, masalah blank spot jaringan internet dan rendahnya literasi
digital kelompok. Dan yang terakhir ada penutup, keberhasilan sejati diukur pada kemandirian. Keberhasilan sejati program perhutanan sosial tercapai saat masyarakat lokal telah mandiri secara organisasi, berdaya secara finansial, dan merawat kelestarian ekosistem hutan secara sukarela tanpa perlu ketergantungan lagi pada intervensi luar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.